Oke, masih ada nih, masih banyak. Ini saya mohon maaf terlambat karena ada beberapa urusan yang mendadak. Oke, saya tes ini dulu sebentar. Apa suara saya bisa didengar? Halo, sudah bisa Iya didengar? Pak, bisa Pak. Iya Pak, bisa. Bisa Pak. Oke, di layar sudah ada ini ya, sudah tampak Iya Pak. Iya Pak. slide-nya ya. Ya, untuk kuliah kita yang ke berapa ini, 13 masalah ini ya. Ini adalah menyusun rekomendasi penjaminan kualitas ya. Yang sebelumnya apa nih yang karena saya campur dengan ini analisis data ya. Jadi kualitas perangkat lunak yang sudah di apa namanya ya sudah disusun gitu ya, yang mengikuti mata kuliah sebelumnya. Coba saya materi kadang keliru dengan apa namanya interaksi manusia dan komputer. Oke, kalau saudara sudah menguji ini ya, menguji perangkat lunak melalui apa namanya manual gitu ya, manual bisa pakai apa kemarin black box ya, termasuk UAT-nya, user acceptance testnya, maka saudara berikutnya adalah membuat rekomendasi ya. Setelah ada tes itu selesai, kemudian dibuat laporan ya dalam bentuk rekomendasi penjaminan kualitas ya. Oke, sebentar, kan saya ambil dulu. Nah, tadi. Ya, memang susunan materi yang diberikan di workshop perangkat lunak itu arahnya memang dibuat untuk membekali saudara pada ujian kompetensi sebenarnya. Nanti kalau ada ujian kompetensi tentang apa namanya kualitas perangkat lunak, ya salah satunya adalah materi ini. Saudara harus bisa membuat rekomendasi penjaminan perangkat lunak. Ya. Nah, di penjaminan perangkat lunak untuk menyusun rekomendasi biasanya saudara dikasih soal gitu ya, dikasih soal dalam bentuk kerangka acuan kerja, istilahnya KAK ya. Tapi sebenarnya itu adalah semacam penjelasan. Nah, ini saya klik dulu ya, saudara akan diberi soal ya, soalnya biasanya soal ya bahasa kasarnya soal cerita gitu ya, cerita tentang sebuah sistem informasi ya, macam-macam ya, sistem informasi apa, sistem informasi yang sistem informasi ya, misalnya sistem akademik misalnya gitu ya, misal aja nih contohnya. Oke, secara singkat. Nah, saudara di situ nanti diminta menguraikan ya, diminta kok menguraikan, ini sudah uraian kan gitu ya, soalnya sudah uraian, maksudnya saudara diminta ini uraian biasanya bentuknya ya, untuk ini toh ya, ini adalah ya bentuknya uraian singkat gitu ya, sistem informasi akademik. Jadi penjelasan sistem informasi akademik adalah titik-titik gitu kan ya, sistem informasi yang menangani layanan akademik mulai dari gitu ya, mulai dari persiapan perkuliahan, mulai dari pendaftaran usaha baru sampai pada wisuda. Bagian-bagiannya ada di, misalnya ada bagian pendaftaran, ada bagian contoh-contoh ini ya,
misal uraiannya pada bagian pendaftaran, pada bagian administrasi pembelajaran, artinya administrasi kuliah belajar administrasi kuliah dan praktikum, misal gitu ya. Kemudian ada bagian yang menangani tentang ujian, misal gitu ya, dan seterusnya lah. Cerita tentang sistem informasi yang ada. Nanti di saudara diminta untuk membongkar, gitu ya, terus menilai, ya. Kalaupun nilainya tidak ditunjukkan di situ, jadi biasanya ditunjukkan kalau di situ ya saudara bisa kira-kira jika nilainya baik, pelaksanaan atau fungsi pendaftarannya berjalan dengan baik, fungsi administrasi kuliah dan praktikum berjalan baik, ujian misalnya cukup baik, ya, misal aja ya, dan seterusnya. Nah, nanti saudara terakhir disuruh menyusun, gitu ya, penjaminan kualitas, ya, rekomendasi atau sebenarnya laporan gitu, sebenarnya laporan penjaminan kualitas, ya, atas penilaian itu. Maka kalau di layar ini ya, layar ini adalah petunjuk teknis dari ujian kompetensi. Kalau saudara ingin mendapatkan sertifikasi tentang kualitas, penjaminan kualitas perangkat lunak. Salah satunya yang terakhir adalah menyusun rekomendasi penjaminan perangkat lunak. Perangkat lunaknya kalau contoh misalnya sistem informasi akademik, maka saudara diminta memberikan rekomendasi penilaiannya, gitu ya. Rekomendasi penilaian itu bisa ini ya, rekomendasi penilaian yang bersifat preventif terhadap resiko yang dibuat. Ada resiko yang dibuat. Nah, berarti apa? Dulu sudah pernah membuat peta resiko istilahnya, ya, atau daftar resiko yang mungkin terjadi. Karena resiko itu kan masih peluang terjadi atau peluang tidak terjadi, ya gitu ya. Yang bersifat preventif. Preventif itu apa? Preventif itu cenderung mencegah, gitu ya. Kalau satunya korektif, bukan mencegah lagi, tapi apa ini? Mengobati, gitu ya. Kalau di dunia kedokteran preventif itu ya itu menjaga kondisi badan dengan olahraga, itu preventif. Ya, tapi kalau sudah minum obat karena sakit, minum obat itu korektif, ya, kuratifnya itu maksudnya, ya. Dan kemudian juga menyerahkan dokumentasi yang sudah dibuat, ya, yang ini. Ya, ini juga dokumentasi, ya. Jadi membuat rekomendasi perangkat lunak sebenarnya adalah melaporkan, ya, preventifnya seperti apa, kuratifnya seperti apa, dan dokumennya diserahkan, dibuat atau diserahkan, ya, dibuat dan diserahkan sebenarnya, dibuat, gitu ya. Yaitu preventif dan korektifnya. Preventifnya seperti apa? Ya, pencegahan dari perangkat lunak, implementasi perangkat lunak seperti apa? Nah, memang saudara harus melihat dulu, menilai dulu, gitu ya. Setelah itu tahu mana yang kurang, mana yang benar, mana yang salah, gitu ya. Terus saudara catat, terutama yang ini, yang banyak terjadi kesalahan, kan, ya. Sehingga saudara memberikan rekomendasi preventifnya seperti ini loh. Pencegahannya nanti sebaiknya diginikan, sebaiknya dilakukan A, B, C, D, nah, seperti itu. Ya, terhadap resiko yang dibuat. Nah, ini juga catatan tersendiri nih. Resiko. Ini ya, resiko. Ya, resiko itu apa? Ya, risiko itu peluang terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan atau melenceng dari tujuan, gitu ya. Jadi itu ya, menyusun rekomendasi, salah satunya adalah membuat rekomendasi penjaminan yang bersifat preventif, kuratif, korektif ya, sama kuratif ya. Korektif itu perbaikan sebenarnya. Oke. Bentuk soalnya biasanya adalah soal cerita,
maksudnya ya soal gambaran paparan umum, terus saudara mungkin diberi nilai gitu ya, kuliahnya lancar, praktikumnya lancar, ujiannya ada sedikit gangguan, ada sedikit nilainya kurang dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang yang preventif dulu. Ini belajar yang preventif. Ya, yang preventif terhadap resiko yang dibuat. Ya, tulisannya memang risiko bahasanya enggak tahu. Oke, apa itu resiko? Memang betul suatu yang berbahaya, ya sangat mungkin sesuatu apa yang mengakibatkan konsekuensi sangat mungkin, gitu ya. Sangat mungkin karena apa? Ya konsekuensinya biasanya biaya, energi, kan gitu ya. Terus kemudian apa? Ya biaya perbaikan, energi perbaikan. Ya kalau softwarenya tidak sesuai dengan fungsinya. Bahaya apa ya? Ya macam-macam tergantung ininya, risiko yang dirancang dan yang berulang terjadi. Ancaman sangat mungkin, ini penuh dengan kemungkinan dan penuh ketidakpastian. Ya, ini contoh gambarnya ini yang berisiko kan ya. Ini mau retak ini bahaya nih, infrastruktur ini gambarannya kalau di IT gitu ya. Oke, ini resikonya apa lagi? Ya, ini mudah jatuh kan gitu ya. Kalau si koala ini kan biasa di pohon kan gitu ya. Tapi keyboardnya, monitor ininya, dan tempat duduknya ini juga rawan. Gitu ya. Kemudian juga rawan kedinginan. Kalau koala ini gitu, sudah biasa ini bulu tebal. Oke, jadi ini beberapa perhitungan resiko ya. Resiko menurut ini ya dari Amerika, satu standar dari Amerika ya. Kemungkinan terjadi sesuatu yang akan menghambat pencapaiannya tujuan. Nah, ini tetap ya sesuatu yang akan menghambat. Gitu. Kemudian menurut ISO International Standard Organization ya itu pengaruh ketidakpastian terhadap tujuan. Jadi setiap perusahaan pasti punya tujuan kan ya. Tujuannya apa? Ya kalau perusahaan profit, ya paling gampang dapat keuntungan saja. Kalau perusahaan non profit, perusahaan yang sosial, ya mendapatkan kepuasan biasanya, kepuasan dia sendiri. Ya. Tuh, jadi tujuannya kalau yang profit ya itu adalah keuntungan, ya semua keuntungan, terutama finansial kan ya, keuntungan, gitu ya. Nah. Kalau mengganggu keuntungan kan ya bisa apa nih goyang ini keuntungannya ya biasanya goyang ke bawah menurun kan gitu ya. Tapi kalau goyang ke atas nah itu bukan resiko, itu malah manfaat yang lebih besar kan gitu ya di atas target. Tapi kalau yang minus, nah ini adalah apa namanya ya tidak diharapkan gitu ya. Oke, kemudian kalau menurut peraturan pemerintah, ya, ini adalah kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Ya, ini biasanya bicara ini ya, KKN itu ya kolusi, nepotisme. Kalau yang di dunia pemerintahan, makanya ada good governance. Cara menyelesaikannya gimana? Ya, ada KPK, ya, ada apa lagi itu? Kalau dengar revolusi mental dan seterusnya. Oke. Ya, ini kita simpulkan risiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang akan berdampak pada tujuan. Nah, itu risiko. Ya, banyak teori tentang risiko, silakan bisa saudara cari. Oke. Ini hanya contoh aja, ilustrasi resiko umum gitu ya, resiko dan dunia penerbangan. Contohnya saya yakin ini adalah moda transportasi ya, salah satu alat transportasi gitu ya, kalau sebutannya kan moda.
ya, ada moda apa namanya darat, gitu ya, kereta api, taksi, bis dan sebagainya. Oke, pasti dia akan punya tujuan, ya. Pasti dunia penerbangan atau perusahaan penerbangan pasti punya tujuan. Selain tujuan keuntungan, dia tujuannya adalah mengantar penumpang atau barang, ya, dari asal ke tujuan, yaitu destinasinya, ya. Nah, dalam proses melaksanakan produksi atau layanan jasa ini, maka si dunia penerbangan, si usaha penerbangan pasti punya entitas beberapa, kan gitu ya. Satu yang paling gampang apa? Ya dia harus pasti passenger, ya, passenger penumpang. Ya dia harus tahu resiko dari penumpang itu apa. Kemudian pilot, resikonya apa. Kemudian pesawatnya sendiri, alatnya kan gitu ya. Kemudian airport itu apa? Bandaranya, ya. Bandaranya itu juga pengaruh. Kalau nggak dapat izin terbang, ya nggak akan bisa terbang, nggak akan bisa mengantar dari A ke T, nggak akan bisa mencapai tujuan bisnisnya. Apa itu? Ya sudah, keuntungan. Ya kalau nggak mikir keuntungan, ya jangan bisnis, ya mending amal saja, kan itu biasanya gitu ya. Termasuk ini cuaca. Nah ini yang dari yang Maha Kuasa yang ini biasanya. Ya, kalau dengan penerbangan. Nah, kita tahu, saya pikir semua bisa membayangkan resiko terbang itu pasti ada. Ya, resiko terjadinya sesuatu pada saat penerbangan sebelum mencapai tujuan itu pasti ada. Dan gitu ya. Mulai dari asal, mulai dari airportnya sampai pada nanti selesai sampai tujuan. Ya. Oke, jadi dengan pengertian apa tadi, menghindari risiko, meminimumkan risiko, ya maka dibutuhkan persiapan untuk menjamin keselamatan sampai tujuan. Apa persiapannya? Ya bagi passenger harus sehat, bagi pilot harus ya kompeten, gitu ya, bisa mengemudikan lah, ya, bisa mengendalikan pesawat. Kalau nggak bisa ya jangan, ya. Bagi kru harus bisa kompeten melayani passengernya. Plane, pesawatnya harus apa nih, layak terbang, kan itu ya. Airportnya ya harus mengizinkan, ya. Kalau cuacanya ya kita bisa ramal dari, kita bisa ambil data dari BMKG. Apa ini BMKG ini? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang bicara cuaca itu, ya. Kalau cuacanya jelek ya nggak usah terbang, gitu ya. Oke, ini contoh ilustrasi umum sehingga kita butuh persiapan atau membuat kalau perlu membuat yang namanya peta resiko. Nah, nanti kita coba, ya. Nah, kalau di dunia IT itu tadi dunia umum, ya, dunia pesawat terbang. Kalau di dunia TI ya macam-macam juga, ya. Ini beberapa yang sudah saya dapatkan dari beberapa jurnal, ya. Yang pertama, incidental disclosure, ya. Jadi accidental itu apa? Kecelakaan atau tidak sengaja. Disclosure itu apa? Pengungkapan, gitu istilahnya. Penyingkapan atau ya dari rahasia bisa terungkap, gitu. Itu disclosure. Ya. Biasanya apa? Kejadian yang umum kalau di dunia IT, accidental, ya kecelakaan, ya terbongkar ininya, ya, password kita terbongkar, terus apa macam-macam itu, ya, yang dilakukan oleh biasanya hacker, hacking, ya. Ada kejadian hacking dari peretasan, kalau bahasa sekarang peretasan, diretas oleh ahli IT tapi yang berpikiran negatif, gitu ya. Ya, kemudian pengelabuan atau phishing, ya, pengelabuan data, ya, pengelabuan data itu data, misalnya data yang mestinya untung dibikin tidak untung,
atau dibikin untuk sedikit untuk menghindari pajak, kan gitu ya. Ada pajak penghasilan biasanya kalau di perusahaan besar. Ya, kalau perusahaannya besar ya pajaknya besar, biasanya keuntungannya besar, pajaknya besar. Tapi ada juga yang ini melakukan phishing ini merugikan dan berbahaya kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa untuk besar, tapi ya kalau punya moral gitu ya pasti nggak seperti itu. Ya biasanya yang tampak gitu ya, output yang tampak itu adalah ini penyalahgunaan data. Ya, ini sering terjadi ya. Tiba-tiba saudara nomor HP saudara dipakai orang kan gitu ya. Tiba-tiba saudara ditelepon oleh orang yang tidak dikenal, gitu ya, minta pulsa atau macam-macam. Itu adalah bagian dari accidental disclosure, ya, itu ya, sangat bahaya. Terutama mungkin kalau saudara ini ya, yang paling bahaya itu kalau saudara, saya yakin nama sudah diketahui, tapi yang sering terjadi itu jangan sampai ya nama ibu saudara diketahui, orang tua saudara, nama ibu kandung. Ya, kenapa demikian? Ada yang pernah mengalami ini? Ditanya nama ibu kandung? Coba dari saudara. Ya, kalau ada orang tidak dikenal nanya nama ibu kandung, ini hati-hati, sebaiknya jangan diberikan, ya, karena ini adalah termasuk pola-pola hacking, ya, pola-pola accidental disclosure. Ya, ini resiko yang mungkin pernah terjadi juga ya. Jadi ini salah satu modal untuk membuat peta kan gitu ya. Oke, kalau ada yang nanya ibu kandung, saudara tidak kenal, ya sebaiknya jangan ditanya. Karena apa? Ibu kandung itu menjadi kunci dari ini ya, di bank gitu ya, administrasi di bank. Coba kalau saudara kehilangan ATM apa gitu ya, terus saudara kepingin mengamankan ATM-nya, nelpon customer service di bank atau layanan kehilangan ATM, pasti ditanya namanya siapa, gitu ya, nama ibu kandungnya siapa. Nah kalau cocok, wah itu akan diberikan dilayani dan disuruh ganti password, saudara. Maksudnya orang yang nelpon itu, maka dia akan ganti password, ya sudah masuk lah. Ya. Tuh, kemudian penyebab lain yang perlu diperhatikan adalah act of nature, ya, kejadian yang alami. Kalau ini sudah saya yakin saudara bisa memahami gitu ya. Karena gempa, karena banjir, bentuk resikonya apa? Ya kerusakan infrastruktur. Ya, ini saya pikir nggak usah dibahas ini, kalau sudah banjir ya sudah hilang gitu ya. Kemarin ada Cyber 1 ya di Jakarta itu yang terbakar, sehingga data beberapa bank itu ya terganggu layanan bank. Ya, coba saudara cari beritanya itu, kebakaran di kantor server gitu ya, namanya Cyber 1. Itu coba dicari nanti berita-berita itu. Kemungkinan atau resiko lain ya, itu adalah alteration of software, ya, kegagalan modifikasi IT. Ini misalnya ada perbaikan tapi malah bikin ruwet gitu ya, karena mungkin algoritmanya kurang jelas gitu ya, sehingga ada kejadian kecil yang harus diperbaiki. Saat perbaikan terpengaruh pada yang lain gitu ya. Oke, misalnya nambah file gitu ya, akhirnya kan berpengaruh kepada yang lain kan, itu biasanya ya. Kalau dalam satu tabel file itu berhubungan dengan tabel yang lain gitu ya. Mungkin juga serangan virus atau malicious code ya. Ini apa nih, salah pengkodean kan gitu ya. Ya akibatnya apa nih? Yang tampak di secara fisik, resikonya adalah terhambat aksesnya. Ya karena virus sangat mungkin masuk OS-nya aja
nggak bisa. Masuk Windows-nya aja mati gitu. Itu biasanya virus, ya berhenti gitu ya. Kemudian yang lain, resiko yang lain adalah di bandwidth usage, ya, penggunaan bandwidth ya. Ini sangat mungkin dalam sebuah kantor itu banyak menggunakan ini daripada menggunakan aplikasi bisnisnya. Ini biasanya di kantor pemerintah ini ya, dipakai Facebook kan, WA dan seterusnya itu. Kemudian yang tidak perlu ya, bukan untuk kerja. Facebook bisa jadi untuk kerja, untuk pemasaran misalnya kan itu ya. WA bisa jadi untuk kerja, mungkin untuk informasi yang sangat penting yang perlu di-share atau dibagikan ke pegawainya kan itu. Mungkin juga untuk menangkap keluhan pelanggan kan itu ya, dalam bentuk kuesioner dan seterusnya ya. Penggunaan untuk file multimedia. Nah, ini yang tidak semestinya maksudnya ya. Ini kalau sudah capek nonton YouTube, nonton macam-macam, karena dia nonton video apa gitu ya. Ini mengganggu. Nah, sehingga mengakibatkan ya resikonya apa? Ya bandwidth termakan oleh multimedia dan medsosnya ini. Yang lebih penting, yang untuk bisnis perusahaan malah tersendat-sendat. Nah, itu sangat bahaya, masuk resiko tinggi. Kemudian penyebabnya adalah electrical interference. Interference artinya karena fluktuasi tegangan, listrik mati, listrik tegangan turun, listrik tegangannya melebihi, naik yang melebihi, naik turun, itu sangat berbahaya. Ya, saya pikir polisi punya pengalaman, gitu ya, terhadap alat-alat elektronik termasuk komputer. Yang paling sering itu biasanya ini LCD ya, yang untuk viewer itu ya. Untuk viewer itu biasanya kalau ada petir dar langsung alat itu dan langsung putus lampu LCD-nya itu. Ya, ini biasanya kerusakan TI kalau naik turun tegangan. Nah, ini termasuk resiko dari electrical interference, fluktuasi tegangan yang naik atau turun. Kemudian ini intentional alteration of data, ya, adanya perubahan-perubahan yang sengaja dilakukan oleh ya operator, oleh siapa saja terserah, oleh manusia lah maksudnya, pengguna dari IT itu juga menjadi resiko dari kualitas perangkat lunak tersebut. Ya, ada human error-nya. Ya, ini biasanya human error. Ya, orangnya pusing, orangnya marah, orangnya atau sengaja atau tidak sengaja ngambil data, menjual data dan seterusnya. Ya, resiko yang ditanggung ini adalah ya, terjadinya kegagalan layanan. Ya, jadi layanan bisa tidak nyaman, layanan bisa error, tapi biasanya tidak nyaman. Kalau ini tidak nyaman artinya apa? Mungkin ngambil data orang lain terus dijual, kan itu banyak kan ya orang menjual data itu. Iya, biasanya untuk promosi itu ya, itu orang-orang pemasaran dari perusahaan mana gitu ya, minta data, sudah biasa itu ya. Ya, sistem configuration error. Ini masalah konfigurasi OS-nya, operating mungkin Windows-nya, mungkin setup kalau itu single ini ya, komputer sendiri gitu ya. Mungkin setup komputernya atau mungkin setup jaringan gitu ya. Pasti juga menghambat layanan di situ. Telecommunication malfunction, ya, kerusakan pada perangkat ini biasanya telekomunikasi ini jaringan-jaringan itu ya, server, komputer, ini otomatis menghambat akses informasi. Ya, yang terjadi di Polisi ini kemarin adalah LMS, Learning Management System, atau e-learningnya Polisi. Pada saat UTS, e-learningnya mati, ya sudah, menghambat ujian, kan gitu ya. Kalau untuk TI punya sendiri. Kemungkinan juga human resource, ya, sumber daya manusia
eh, ini sangat penting juga ya diperhatikan karena apa? Kualitas sumber daya manusia itu penting bagi perusahaan, gitu ya. Ini kalau sudah kehilangan, ya sudah kehilangan satu, gitu ya. Misalnya orang IT-nya ada 5, kehilangan satu, apalagi yang senior, wah itu sudah agak kacau itu. Itu mengganggu atau menghambat, gitu ya, menghambat dari kualitas layanan, ya. Atau penempatan SDM TI yang kurang kompeten atau belum, ini tidak kompeten ya, kurang kompeten. Nah, ini sering terjadi. Ini biasanya di organisasi pemerintah nih. Iya, biasa terjadi di situ. Ya, ya nggak apa-apa. Memang begitu di pemerintahan. Ditempatkan sini, dirotasi, di ya, macam-macam. Itu terjadi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini ada aspek manusia. Ya, coba saudara perhatikan. Ini ada aspek manusia. Kan itu ya. Kemudian ada aspek apa lagi yang tadi itu? Teknis di komputernya, aspek softwarenya, ya mulai konfigurasi kan gitu ya. Kemudian aspek perangkat keras, ya mulai dari listriknya, ya mulai dari listrik, kemudian bandwidth, ya ini aspek software, ya sampai ada aspek software, ya kemudian ini di luar teknis, non teknis, act of nature, ya kemudian ini human juga ini, ya dari penjahat, hacker atau peretas, ya itu beberapa risiko di bidang IT, gitu ya. Masih banyak saya pikir yang lain, tapi ini bisa menjadi referensi kalau saudara mau menyusun rekomendasi penjaminan kualitas dari apa tadi, sisi preventif, pencegahan, gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa langkah untuk membuat rekomendasinya, laporan gitu ya. Yang jelas saudara ini tentukan tujuan, ya tujuan untuk merekomendasikannya. Ya pasti tujuannya rekomendasi, dan ya baik preventif, ya preventif maupun apa tadi, korektif, ya korektif atau kuratif, ya bahasanya macam-macam ya. Korektif, preventif, ya. Kemudian saudara mulai mengidentifikasi resiko yang barusan tadi itu, human error, kemudian apa bandwidth, apa itu identifikasi. Nanti kemudian apa, dievaluasi tingkat resikonya. Resikonya biasanya gini, kalau tingkat 1 yaitu rendah, ya, macam-macam ya. Nanti kita lihat ya, rendah. Kemudian yang 2 sedang, ya biasa. Ya ini tergantung acuannya, ada pakai acuan pakai 1, 2, 3, ini tinggi. Nah nanti yang tinggi diprioritaskan, ditaruh di atas, gitu ya. Nah itulah yang harus segera minimumkan resikonya. Ya. Jadi bentuknya, langkah yang saudara akan lakukan adalah satu ini tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian mengevaluasi, ya kemudian apa? Mempertimbangkan alternatif, ya dan memilih perangkat penanganan resiko mau diapakan, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mengimplementasikan keputusan. Jadi yang memutuskan sebenarnya bukan saudara ya, saudara cukup, rekomendasi itu cukup membuat peta resiko sama menilai atau mengevaluasi resiko. Resiko yang saudara tampilkan tadi itu termasuk rendah, sedang, atau tinggi. Itu aja. Setelah itu saudara ranking gitu ya, yang tinggi taruh atas semua kan itu ya, di sorting gitu misalnya. Yang tinggi, sedang, rendah. Sehingga perhatian dari user gitu ya, itu akan melihat urutan yang paling beresiko. Nah, itulah preventif resiko. Ya. Kemudian evaluasi dan review, ini komentar apa namanya,
saudara, gitu ya, bisa juga komentar dari user, karena implementasi keputusan itu adalah di user. Ya, tadi finish saudara sampai apa nih? Sampai ini aja, evaluasi. Ya, saudara yang saudara kerjakan itu ini evaluasi, kemudian mempertimbangkan alternatif dan perangkat penanganan ini boleh diusulkan. Yang implementasi keputusan ini menunggu dari keputusan user. Ya, hasil dari keputusan, karena implementasi keputusan kan ya, artinya sudah dilakukan perbaikan atau dilakukan langkah-langkah pencegahan, gitu ya, pencegahan, maka hasil dari pencegahan itu akan dievaluasi. Dan ini kalau saudara dilibatkan, diajak, ya saudara harus ikut. Tapi kalau enggak, tugas utama saudara sudah selesai sampai nomor 4 ini. Ya. Coba kita lihat contohnya aja ya. Oke, saya tutup dulu karena saya pakai apa namanya, Excel. Ya, ini adalah contoh saja. Ini contoh saja. Ini yang lain saya hapus ya. Contoh, ini peta risiko. Ya, peta risiko itu bentuknya seperti ini. Ya, agak panjang gitu ya. Kelihatan ya, saudara, Excel-nya di layar? Iya, Pak. Saya besarkan sedikit. Ya, peta risiko, ini judulnya masih manajemen risiko ya. Ini adalah peta risiko, contoh ya. Ini saya ganti tadi itu. Karena saya sudah membuat peta risiko, tapi untuk unit kerja. Ya. Ini sistem informasi akademik. Ya, mudah-mudahan saudara semua pernah atau mungkin bisa meraba atau merasakan, ya, bahkan sudah tahu itu malah lebih baik. Ya. Sistem informasi akademik yang ada di Polij. Ya. Nah, ini kode terserah saudara. Ini kode terserah kita. Kalau setiap setiap operasi ya, setiap operasi di sistem informasi akademik ya, contoh ya. Ini kodenya bebas saja. Ini tidak usah apa. Ini bebas ya. Bebas maksudnya ya, kalau saudara sudah membuat ya harus konsisten gitu ya. Oke. Output ya, misal ya, yang ini sebenarnya yang sudah ada gitu ya. Komponen ya, ini tentang misal ya, di sisi organisasi akademik saudara kan mendapatkan KHS ya, itu ya. Nah, KHS itu adalah salah satu output gitu ya dari pengisian nilai akhir per semester. Ya, jadi komponennya adalah komponen evaluasi atau pengisian nilai akhir. Ya. Ya, ini poinnya maksudnya. Atau biasanya kalau kita buat lagi misalnya yang lain misalnya apa? Selain saudara biasanya apa di situ ya? Ada itu ya, perkuliahan itu ya. Apa namanya? Presensi kan itu ya. Ada kan ya di sistem informasi akademik kita. Kalau mahasiswa pakai apa namanya, SIM online itu ya, SIM online itu. Tapi kalau yang dosen menggunakan SIM Polij, dia akan mengisi ya, contohnya ya, kita bicara tentang yang outputnya adalah KHS. Jadi komponen yang dibahas gitu ya, yang akan dipertimbangkan, yang akan diukur gitu ya, itu adalah tentang evaluasi nilai akhir, dalam ini pengisian nilai tugas akhir per semester bagi mahasiswa ya, dosennya mengisi. Nah, fungsi pengisian nilai tugas akhir ini ya, atau komponen bisa jadi fungsi ya, itu kita petakan dulu resikonya apa. Resiko itu ya kita berpikir ini yang negatif gitu ya, berpikiran negatif ya. Contoh, ini masalah pengisian nilai akhir
dari mahasiswa ya. Pernyataan resikonya, jadi kita harus menyatakan resikonya apa. Ya, resikonya yang negatif. Ada pengisian yang melebihi batas akhir. Ya. Ini kan negatif ya, melebihi batas. Kalau melebihi batas, ya dampaknya apa? Melebihi batas itu negatif. Ya. Oke. Dampaknya apa? Ya dampaknya sistem akan terkunci. Yang selama ini yang ada di Polija itu sistem akan terkunci sehingga si dosen tidak bisa mengisikan nilai. Kalau nggak bisa mengisikan nilai, dulu ada kebijakan aturan gitu ya, kalau dosennya terlambat mengisi nilai, semua mahasiswa dikasih nilai B. Ya itu dulu ya. Yang sekarang informasinya semua dosen yang terlambat atau terkunci gitu ya, tidak bisa mengisi nilai, itu nilainya menjadi A semua. Wah, ini saudara tinggal berdoa aja, dosennya terlambat gitu ya. Nah, enak sudah, nggak usah mikir. Ya itu dampaknya itu. Dampaknya apa? Sistem mengunci, semua dapat nilai A. Ya, artinya dapat nilai A itu maksudnya apa? Ya, kualitas pendidikan atau pengajaran gitu ya. Pengajaran dan evaluasi dan ujian itu maksudnya evaluasi menjadi rendah. Jadi yang salah dosennya, artinya apa? Dosennya malas, kualitas pengajaran kualitas pengajaran dan evaluasi itu menjadi rendah. Itu dampaknya. Ya, nggak ada ini program studi atau jurusan yang kepingin seperti ini. Tapi mungkin mahasiswa kepingin seperti ini, biar A semua barangkali. Ya, tapi tidak boleh. Gitu. Nah, kita cari penyebabnya. Ya, itu karena mengapa? Ya, kok sampai ada pengisian yang melebihi batas akhir? Ini pernah terjadi. Ya. Karena masih adanya alasannya dosen tersebut masih adanya ujian susulan yang harus diinput sehingga mengalami keterlambatan. Ada yang dosennya masih kasihan sama mahasiswa, mungkin yang sakit, mungkin yang bolos, atau mungkin yang nilainya kurang, dipanggil gitu ya, dipanggil supaya ujian susulan. Tapi yang bersangkutan kadang ketemu, kadang enggak gitu ya. Mungkin juga pada saat batas akhir pengisian listrik mati. Mungkin juga pada saat pengisian batas akhir biasanya kan sampai malam jam 24 itu ya, jam 00 itu ya. Sistem error saat batas akhir. Kenapa? Ya karena banyak yang masuk rebutan kan itu ya. Sehingga terjadi traffic, sehingga terjadi antrian yang cukup panjang untuk disimpan atau masuk ke sistemnya, diolah dan disimpan. Nah, sehingga karena waktu terus berputar. Nah, pas batas akhir itu ya telah terkunci. Wah, padahal si dosen merasa saya sudah berusaha tapi sistemnya ada seterusnya. Ya, ini resiko-resiko yang mungkin terjadi. Ya, tapi pernah ada yang terjadi seperti ini. Saya tidak tahu karena sistem error saat akhir atau listrik mati. Ini kalau listrik mati beberapa kali terjadi, atau memang ada kendala teknis di ujian susulan. Nah, ya. Kemudian saudara mengevaluasi level resikonya. Ini kalau di soal ujian kompetensi ada, ya kita bisa lihat, ya. Tapi saudara bisa merasakan. Kalau tadi satu itu, ya definisinya satu itu rendah, resiko rendah, gitu maksudnya, level resikonya. Kemudian 2 itu level resiko sedang, 3 level resiko tinggi. Ya, saudara bisa nilai. Ini subjektif dalam arti harus ada dasarnya. Ya, coba kalau kita perhatikan, nilai itu penting nggak bagi mahasiswa? Sangat penting. Kalau itu nggak lulus, gitu kan ya. Nilai itu penting nggak bagi jurusan? Sangat penting karena itu adalah penyelenggaraan pendidikan dengan output akhir adalah nilai. Kalau nggak dapat outputnya, terlambat atau apa, ada gangguan, ya itu berarti mengganggu kualitas tadi itu ya.
Nah, kalau sangat penting, maka saudara beli atau saudara isi dengan 3. Ya. Nah, ini sekarang bisa membantu, ya, bisa membantu untuk kejadian. Kejadian maksudnya kuantitas jumlah banyaknya, ya. Ini kan tadi semesternya ya. Dalam 1 tahun itu ada 2 semester misalnya, ya. Nah, sering terjadi nggak ini? Ini misalnya 1 tahun kok 3, ya bisa jadi ya 2 tahun. Ini per periodik. Nah, ini biasanya misalnya 2 kali terjadi terus menerus dalam 1 semester. Ya ini bahaya ini. Ya. Siapa pemilik resikonya? Siapa pemilik resikonya? Kalau tadi mahasiswa dapat A, oh enak itu, nggak ada resiko dia kan ya, senang kan itu ya. Tapi pemilik resikonya siapa? Ya si dosen yang bersangkutan itu bisa dipindah atau dimutasi, ya, atau dihukum, ya, bisa juga jurusan atau prodinya ya, jurusan atau program studinya, gitu ya. Itu jadi pemilik resiko. Karena apa? Terlambat mengeluarkan output, ya, nilai itu tadi, sehingga mahasiswa nunggu-nunggu gitu kan ya. Oke, pengendalian yang telah ada, nah ini dipetakan. Kalau ada kejadian kayak ini, bagaimana? Sebenarnya sudah ada tindakan atau tidak? Oh, dulu biasanya diberi surat atau peringatan ini. Setiap dosen diminta untuk mengisi nilai, itu ya, paling lambat tanggal sekian. Sudah, tapi melalui surat. Nah, surat itu kadang nyampe, kadang tidak. Kan gitu ya. Makanya pengendalian selanjutnya apa? Ya tetap diberikan surat, tetapi harus ditambah dengan ini medsosnya, mungkin manualnya itu ditegur, didatangi gitu ya, benar-benar didatangi. Tapi kalau yang surat ini kadang dikirim, ya, dikirim bisa lewat pos, bisa dititipkan administrasinya, ya, dititipkan sekretarisnya, barangkali kan gitu ya. Ya kalau sekretarisnya ingat atau administrasinya ingat, tapi kadang lupa, ya sudah, atau taruh di mejanya gitu ya. Nah itu sehingga nggak nyampe kan itu ya. Yang pengendalian yang harus ada selain surat, perlu ditambahkan ke media sosial. Media sosial jarang dibuka, ya paling gampang apa ya, manual, datangi langsung di mana dia, kan gitu ya. Siapa tahu dia sakit, kan gitu ya. Oke. Rencana tindak lanjut apa itu? Ya optimalisasi pengawasan, artinya benar-benar diawasi, gitu ya, benar-benar diawasi dari pimpinannya atau admin yang mengoperasikannya, yang mengoperasikan sistem berbasis akademik, itu memberi peringatan dini dalam bentuk pengawasan, mengingatkan ketua jurusannya, mengingatkan, kan itu ya, dan mungkin juga penerapan sanksi yang tadi itu. Sebenarnya yang A tadi itu adalah nilai A semua tadi itu adalah sanksi. Ya. Jadi ini adalah salah satu peta risiko, ya, peta risiko. Saudara bisa membuat laporan seperti ini, ya, dalam bentuk tabulasi, ya. Oke, sampai sini ada gambaran ya. Nah, misal yang lain, coba satu lagi, contoh yang lain. Misal apa yang kalau ini biasanya coba kita lihat yang lain, yang teori yang tadi. Oke, sama-sama kita lihat. Di sisi simulasi akademik. Oh, apa tadi? Diklik dulu ini itu ya. Ya, misal yang ini, kalau hack of nature, saya pikir nggak perlu ya. Hacking jarang terjadi ini ya. Kegagalan modifikasi, saya belum pernah tahu. Virus ini sering kita lihat, penggunaan bandwidth mungkin terjadi, gitu ya. Oke, misal ini aja, misal ini penggunaan bandwidth. Ya, kejadiannya apa?
bandwidth diketahui lambat kan gitu ya. Oke, karena apa? Dipakai oleh administrasinya melihat YouTube, menggunakan medsos gitu ya. Padahal ini penting-pentingnya untuk penilaian kegiatan akademik. Contohnya, bandwidth usage ya, ancaman dari bandwidth usage. Oke, kita bisa coba satu saja. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Ya, nomor 2 misalnya gitu ya. Oke, kodenya bebas maksudnya kalau tadi itu rekomendasi penjaminan kualitas perangkat lunak ya, jaminan PL gitu ya, RJPL bisa aja ini ya, RJPL 01 ada apa? Ini kode ini sendiri kan gitu ya, RJPL 02 kode berkas sendiri apa nih. Jadi komponennya adalah tentang apa tadi, user bandwidth gitu tadi ya, penggunaan bandwidth ya. Oke, ini resiko yang mungkin terjadi gitu ya. Poliji ini kan jadi satu gitu ya, sebenarnya kebanyakan orang admin ya siapa saja lah ya, bisa dosen itu kadang nonton YouTube yang tidak seharusnya ditonton, maksudnya bukan berhubungan dengan akademik misalnya gitu ya. Ya, outputnya apa? Output yang diinginkan yaitu layanan akademik itu bisa lancar misalnya ya. Oke, pernyataan risiko dari penggunaan bandwidth ini apa? Ada risiko apa? Ada kemungkinan negatifnya apa? Coba saudara bisa berpendapat, silakan, boleh siapa saja. Bisa ketik apa nih sebaiknya? Oke. Ya, misalnya apa nih? Pernyataan risiko akses layanan sistem informasi akademik ya, layanan akademik ya, layanan data dan informasi akademik lambat biasanya. Kalau bandwidth ini urusannya apa? Lelet atau apa itu ya, lambat. Oke, apa dampaknya? Terjadi keterlambatan pengiriman data. Misalnya tadi ada dosen mau memasukkan nilai jadi lama, ada yang mau download nilai jadi lama kan gitu ya. Layanan akademik layanan akademik penilaian nilai gitu ya misalnya. Oke. Ya, kemudian penyebabnya apa? Ya, ini ya boleh saudara amati di lapang. Terjadinya pelambatan pengiriman data. Ini kenapa? Karena penggunaan bandwidth penggunaan bandwidth untuk multimedia dan medsos gitu ya, jaringan sosial, medsos kita aja deh, singkat medsos lebih besar daripada untuk proses akademik ya, pengolahan data akademik, pengolahan data akademik. Nah, ini masalah penggunaan bandwidth. Contohnya nih, kalau ada lagi silakan tulis di bawahnya. Gitu ya. Penggunaan bandwidth untuk multimedia dan medsos lebih besar. Gitu ya. Mungkin juga ada
ini pemakaian download itu misalnya ya, download yang bukan akademis gitu ya, akademis, penggunaan download klik ini ya, download, oke, yang bukan akademik ini lebih besar atau banyak ya. Kalau saudara punya ukurannya, dalam satu hari rata-rata yang download bukan akademik itu ada sekian mega ya, boleh ya, sebaiknya ada plus minusnya, kurang lebihnya kan gitu ya, kurang lebih titik-titik mega atau giga zaman sekarang ya, GB sudah ya, GB per hari. So, ini mengganggu sekali ya. Oke. Nah, ini cukup mengganggu nggak? Level resikonya gimana nih? Karena ini untuk mahasiswa gitu ya, misi nilai. Nah, ini mungkin sangat penting. Nih, kejadiannya dalam 1 tahun atau semester boleh nanti disebutkan periode waktunya. Itu misalnya, ini hampir tiap hari ada kejadiannya. Yang dihitung kejadiannya di sini ya. Tiap hari ada yang, ini berarti sampai berapa nih? Rata-rata misalnya 1 semester itu kan 14 minggu kali 5 berarti 90. Kejadian dari 90 kali gitu ya. Ini cukup banyak. Pemilik resikonya siapa? Ya, pemilik resikonya siapa di sini? Yang berisiko siapa? Ya tetap ini ya, dosennya tadi ya. Kalau nggak masuk nilainya, dosennya dimarahi kan gitu ya. Nah, dosen apa tadi, ini kan bicara nilai tadi ya, kayak nilai akademik ya, dosen, kemudian siapa lagi, jurusan mungkin gitu ya, dan prodinya ya, atau program studi gitu. Kemudian kenapa sih kok ini dosen, jurusan, iya termasuk administrasi juga ini semua pemakai lah intinya ya, administrasi ya. Pengendalian telah ada, ini kalau belum ada yang misal secara otomatis menggunakan firewall yang tidak berhubungan dengan akademik, nggak bisa gitu. Misalnya sudah ada itu ya silakan ditulis, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa ditulis belum ada, makanya risikonya besar ya. Pengendalian seharusnya ada. Nah, ini ada itu ya, yang mencegah firewallnya itu ya, ada penyeleksian mungkin otomatis gitu ya, otomatis dan manual gitu ya, dan dicek gitu ya, pengecekan pengawasan gitu ya oleh petugas unit TIK, teknologi informasi dan sebenarnya ada namanya UPT unit ya, unit TIK, teknologi informasi dan komunikasi, ada bagian sendiri nih memang biasanya. Oke, rencana tindak lanjut apa? Oke, untuk membuat penyeleksian maka harus segera misalnya dibuatkan SOP pencegahan atau apa tadi itu, penyeleksian tadi ya, pencegahan otomatis dan manual ya, dibuatkan SOP-nya dulu gitu ya. Kalau secara ada minusnya tadi sana. Oke, kemudian mungkin juga pencegahan otomatis, berarti nanti ada software yang bisa memilah kan gitu ya, dan memilih supaya tidak bisa ditampilkan gitu ya. Ada komentar dari saudara tentang ini? Jadi silakan kalau ada. Nah, ini adalah gambaran peta resiko atau pencegahan preventif dari penyusunan
rekomendasi kualitas perangkat lunak. Jadi preventifnya ini contohnya ya. Jadi hampir setiap perusahaan sekarang punya peta resiko, ya, termasuk Police ini juga punya peta resiko, sehingga kalau ada apa-apa tidak kaget lagi, ya. Sehingga kalau melakukan pengawasan itu ini bisa dipakai untuk melakukan ini ya, audit, ya kan nanti ada audit sistem informasi kan, ya, ada audit IT kan gitu ya. Ini salah satu modal untuk audit karena di sini sudah ada daftar potensi risiko, ya. Ini tadi di sini ya, akses layanan semuanya dan dampaknya ditunjukkan, termasuk juga daerah sini ya. Ini daerah ini adalah daerah untuk mitigasinya, pencegahannya atau apa yang harus dilakukan jika risiko itu ada. Oke. Gitu ya. Jadi saudara sudah bisa mengisi resikonya apa saja. Nanti kita bisa praktekkan ya. Saudara boleh membuat tugas akhir yang seperti ini. Kemarin sering terjadi ini, biasanya pembimbingnya bisa burate ini, banyak kan ini. Beberapa saya menguji tugas akhir yang isinya adalah kualitas perangkat lunak. Oke, ada komentar dari saudara, silakan pertanyaan. Ya mudah-mudahan tahu maksudnya ya untuk yang preventif dulu. Oke, ya kalau nggak ada ini akan saya taruh di e-learning. Nanti saudara bisa lihat, saudara bisa latihan, dan juga di situ ada contoh jurnal yang bisa saudara baca. Oke, kalau nggak ada. Masih ada? Silakan. Ya, kalau nggak ada, kuliah bisa diakhiri. Kalau nggak salah ini minggu depan, minggu terakhir gitu ya. Coba diupayakan nanti kalau ada kuliah masuk ya. Nanti di situ ada ini soalnya ada apa namanya kisi-kisi. Ya kisi-kisi ya, apa yang kita berikan. Sebentar, ini semua kelas ya? Atau hanya satu golongan aja nih? Semua golongan. Semua golongan. Oke ya syukurlah. Nanti tolong diberitahu ke teman-teman yang belum masuk. Begitu ya? Iya, Pak. Oke, kalau nggak ada kuliah bisa kita akhiri ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.